Halo semuanya, selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun, balapan ini merupakan balapan liar atau balapan jalanan, sehingga ilegal, karena menggunakan jalan raya. Di sebuah keluarga, terdapat kakak beradik yang sangat menyukai balap mobil. Baru saja diangkat menjadi manajer di perusahaannya, sang kakak yang bernama Tommy bisa membeli mobil impiannya, yaitu Nissan 370Z. Tentu sang adik yang bernama Rick, senang mendengarnya. Mereka tinggal dengan ibunya, yang bekerja sebagai penari di sebuah bar. Melihat pencapaian dari Tommy, dia pun merasa bangga padanya. Congratulations, sweetie. Namun tidak hanya itu saja, dia juga bangga pada Rick, karena dia ingin melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, yang tidak dirasakan Tommy dan juga ibunya. Memiliki anak seperti mereka berdua, tentu dia merasa senang. Tidak ingin membuat ibunya cemas, selama ini Tommy dan Rick balapan, tanpa memberitahunya. Dan malam ini setelah ibunya pergi, saatnya bagi mereka untuk tampil. Sebelum sampai di lokasi balapan, mereka ingin mencoba kemampuan masing-masing. Sialnya momen itu diganggu oleh seorang pemotor, yang mendahuluinya. Tanpa pikir panjang, Tommy dan Rick pun langsung mengejarnya. Dengan kecepatan tinggi, motor itu menuju ke arah yang sama, yaitu lokasi balapan. Pengemudinya adalah seorang wanita, bernama Claudia. Dia adalah pacar dari Rick, yang selalu tampak mesra ketika bertemu. Langsung saja, Tommy menunjukkan mobil barunya kepada Kelly, mekanik paling hebat di sini. Dialah yang selalu memodif mobil mereka berdua, sehingga bisa tampil maksimal dalam balapan. Orang yang selalu mengurusi balapan bernama Jack. Selama ini, dia selalu menyogok polisi yang bernama Flynn, agar aman dari razia. Oleh karena itu, banyak pembalap datang ke sini, karena merasa aman. Orang yang akan tampil pertama, adalah Rick. Dengan mobil RX-7 miliknya, dia siap menghadapi penantangnya. Aba-aba sudah diberikan, dan balapan langsung dimulai. Rick berhasil berada di depan, tanpa kesusahan. Dia sangat tenang, sehingga keputusan yang diambil selalu akurat. Namun karena mobil dari lawannya lebih bagus, dia akhirnya disalib. Semua tidak khawatir dengan itu, karena yang membuat Rick hebat bukanlah mobilnya, melainkan kemampuan yang dimilikinya. Di jalan lurus dia memang kalah. Tetapi di tikungan, dia adalah ahlinya. Dia sampai melakukan drift sempurna, yang membuat jaraknya makin lebar. Dan seperti yang diprediksi, akhirnya dia berhasil memenangkan balapan. Ketika sedang merayakannya, tiba-tiba seseorang bernama Casey datang ke sana. Mereka sering berselisih, dan bisa dikatakan sebagai musuhnya. Melihat mobil baru milik Tommy, Casey berniat untuk menantangnya. Agar menarik, dia ingin mempertaruhkan mobil masing-masing untuk pemenangnya. Tentu Skyline GTR miliknya, tidak kalah bagus dengan milik Tommy. Bahkan setelah dimodifikasi, kemampuannya bisa jauh lebih tinggi. Melihat peluang itu, Tommy menyetujuinya. Apabila menang, dia berniat memberikan mobil itu kepada Rick, sebagai hadiah karena ingin kuliah. Sebenarnya Rick tidak ingin kakaknya bertindak sejauh ini. I can look after it, Tommy. You don't need to. Namun karena Tommy sudah membulatkan tekad, dia tidak bisa mencegahnya. Semua sudah memasuki mobil, dan bersiap. Casey terus memancing emosinya, untuk membuatnya kehilangan konsentrasi. Penonton yang ada di sana, juga sudah tidak sabar ingin melihat hasilnya seperti apa. Dan ketika dimulai, kedua mobil langsung melaju dengan cepat. Tommy berada di depan, tetapi Casey terus mengikutinya dari belakang. Berkali-kali mencoba menyalipnya, Tommy tidak membiarkan itu terjadi. Mulai kehilangan akal, Casey dengan nekat menyenggol mobilnya dari belakang. Tommy yang tidak siap kehilangan keseimbangan, dan mobilnya terguling. Melihat Tommy terkapar di mobilnya, Casey malah tersenyum. Info kecelakaan itu langsung sampai kepada mereka,
sehingga semuanya kabur menghindari polisi yang akan datang. Sedangkan Rick, dia hanya bisa menangis, melihat kakaknya sudah tidak ada. Setelah dari pemakaman, semua termenung karena peristiwa ini. Terlebih Rick dan ibunya, yang baru saja kehilangan salah satu bagian dari keluarganya. Di sana, tiba-tiba Casey muncul, yang membuat Rick naik pitam. Tanpa tahu malu, dia ingin mengambil taruhan mobilnya, karena berhasil menang. Sayangnya mobil itu sudah disita polisi, dan tidak akan keluar dalam waktu lama. Karena masih dendam kepadanya, Rick menantangnya balapan. Apabila kalah, mobil miliknya beserta milik Tommy, akan dia berikan. Namun jika menang, dia menginginkan mobil milik Casey, dan dia dilarang untuk balapan lagi di sini. Karena tantangan ini cukup menarik, Casey pun menyetujuinya. Ada dua orang yang tidak setuju akan balapan itu, yaitu ibunya dan Claudia. Mereka sadar bahwa Rick masih terbawa emosi, yang tentu akan mencelakainya. Claudia sampai memutuskannya untuk membuatnya sadar. Namun hal itu tidak akan menghentikannya, karena dalam 1 bulan, dia harus mempersiapkan mobil ini agar bisa bersaing dengan musuhnya. Pong dan Albert bertugas mencari barang yang masih bisa digunakan di rongsokan mobil. Sedangkan Kelly, dia mendesain ulang mobilnya untuk memunculkan potensi maksimalnya. Melihat timnya sudah bekerja keras, dia ingin memberitahukan perkembangan ini kepada Claudia. Selama ini, Claudia bekerja sebagai penari di bar, seperti ibu Rick. Sejak awal dia tidak setuju dengan balapan ini, dan masih memegang perkataannya tersebut. You killed Tommy. I know it. Karena tidak hanya Claudia saja yang memikirkan keselamatan Rick, tetapi juga ibunya, yang tampak pusing dengan masalah ini. Mendengar itu, Rick pun kembali, dan meneruskan pekerjaannya bersama temannya. Kini dia fokus dengan tujuannya, dan tidak akan membiarkan seseorang menghentikannya. Kelly yang jenius soal modifikasi mobil, berhasil merangkai satu persatu bagian yang diperlukan. These will lock them down so it won't come up. Setelah semua selesai, saatnya mereka menguji mobilnya di jalanan. Mobil RX-7 itu semakin lincah di tikungan, yang membuat Kelly takjub melihatnya. Sayangnya mereka ketahuan oleh polisi, dan harus melarikan diri. Sudah hafal dengan jalan di daerah ini, Rick mampu menipu mereka, dan bisa bersembunyi. Flynn, polisi yang menerima suap ketika balap liar, tentu mengetahui di mana mereka bersembunyi. Seketika dia menemukannya, dan menyuruhnya untuk keluar. Karena kecelakaan sebelumnya, dia menerima teguran dari atasannya. Kini dia harus membereskannya, dan tidak ingin ada kecelakaan serupa di kemudian hari. Stop racing, Rick. Berurusan dengan polisi sepertinya, mereka berdua lebih baik diam, daripada terkena masalah. Setelah kembali, mereka tidak mempedulikan ancaman sebelumnya, dan kembali fokus pada mobilnya. Berdasarkan apa yang mereka coba, mobil ini mampu melaju dengan kecepatan 256 km per jam. Tentu mereka kaget, karena bisa membuatnya menjadi secepat itu. Namun bagi Rick, untuk mengalahkan Casey, dia perlu memasang sebuah nos di mobilnya. Sayangnya Pong memberitahu, dahulu sudah ada yang pernah memasangnya di mobil yang serupa. Keseimbangannya akan terganggu, dan kemudian mengakibatkan kecelakaan yang cukup parah. Tertarik dengan cerita itu, Rick pun ingin menemui pemiliknya. Ternyata, orang itu adalah bos dari gangster di daerah ini. Dia bernama Domingo, gangster yang juga menyukai balapan. Yang lebih mencengangkan adalah, kemampuan dari Kelly sebagai mekanik, sudah sampai di telinganya. Kelly Garcia? I've heard of her. Dan karena itu, Domingo menjadi sedikit terbuka padanya. Setelah mendengarkan cerita darinya, Rick berniat membeli nos miliknya, yang sudah tidak terpakai. Awalnya Domingo tidak memperbolehkannya. You killed my brother. Namun setelah tahu alasannya, tentu dia mengerti, dan bersedia menjualnya. Apalagi mendengar bahwa musuhnya adalah Casey, Domingo langsung terkejut. Ternyata mereka juga saling bermusuhan, karena sering mengganggu bisnisnya. Dia memberikan nos itu secara gratis, dengan jaminan, Rick harus mengalahkan dan mempermalukannya ketika balapan.
Tentu dia setuju, karena tujuan mereka sama. Setelah sampai di bengkel, mereka pun langsung memasang alat itu. Dengan arahan dari Kelly, semua dapat dilakukan dengan mudah. Salah satu orang tidak dikenal mengendap-endap ke sana, dan memata-matainya. Dia adalah anak buah dari Casey, yang saat ini berada di bar, tempat Claudia bekerja. Ternyata dari dulu dia sudah menyukainya, tetapi selalu ditolak. Manajer tempat ini selalu ramah dengan Casey, karena dia banyak membuang uangnya di sini. Who do you have in mind? Dia tidak mempedulikan laporan anak buahnya yang memata-matai Rick, karena dia sedang fokus menikmati sebuah keindahan di depan matanya. Tidak cukup di situ saja, Casey terus mendekatinya sepulang kerja. Claudia merasa tidak nyaman, dan mencoba mengusirnya. Mengira akan pergi, ternyata Casey makin menjadi. Dengan mobilnya dia terus mengejar, sehingga membuat Claudia ketakutan. Bahkan setelah kecelakaan yang dialaminya, dia tetap harus lari, untuk menghindari kejaran Casey. Dia sampai di sebuah gudang penyimpanan kontainer, dan mencoba bersembunyi. Come on out, little girl. Ternyata Casey melihatnya, sehingga bisa terus memojokkannya. Untung saja Claudia bertindak cepat, kemudian lari menuju tempat lain. Kali ini dia memasuki sebuah gudang, dan kembali bersembunyi. Casey bisa menebaknya, kalau dia bersembunyi di tempat ini. Sudah akan tertangkap, Claudia memukulnya, dan berhasil kabur. Kini dia memancingnya untuk memasuki sebuah ruangan, dan menunggunya. Ketika Casey tiba, dia kembali memukul, dan berlari ke pintu keluar. Beruntung dia menemukan sebuah jalan pintas, kemudian memasukinya. Casey mengetahui, bahwa targetnya akan kembali ke rumahnya. Sialnya polisi Flynn sedang berpatroli di depannya, sehingga dia tidak bisa melancarkan aksinya kembali. Claudia berniat memberitahu Rick, namun kali ini dia sedang sibuk dengan mobilnya. Nosnya sudah dipasang, dan sekarang dia ingin mencobanya. Karena sangat berbahaya, dia tidak ingin membuat yang lain terluka, sehingga ingin melakukannya seorang diri. Sayangnya ketika mencobanya, mesinnya malah mati. Mau tidak mau dia mendorongnya, yang ternyata sudah dibuntuti oleh polisi Flynn dari belakang. Walaupun tanpa bertanya, dia tahu bahwa Rick sedang mencoba mobilnya, untuk melakukan balapan. Dia pun marah, karena tidak mengindahkan peringatan yang sebelumnya sudah diberikan. Di sana dia mengetahui, bahwa semua ini dilakukan untuk mempersiapkan diri, untuk balapan yang akan dilakukan dengan Casey. Mendengar itu, Flynn melepaskannya. Karena di balik layar, dia juga ingin bertaruh uang di sana, seperti balapan sebelumnya. Setelah sampai di bengkel, Kelly langsung memperbaiki mobil tersebut. Namun Rick tidak fokus, karena melihat beberapa panggilan dari Claudia. Karena gagal menghubungi Rick, Claudia menceritakan semuanya kepada ibu dari Rick. Hanya dialah, yang berani menyampaikan keluh kesahnya kepada manajer di sana. He spreads a lot of money around. Tetapi karena Casey merupakan pelanggan utama yang selalu memberikannya banyak uang, manajer itu seperti menganggap masalah ini sebagai angin lalu. Sehari setelahnya, Claudia sudah mulai bekerja. Seorang penari senior memberitahu bahwa sudah ada pelanggan yang menunggunya di sebuah ruangan. Sialnya pelanggan itu adalah Casey, yang dari tadi sudah mengawasinya. Karena ini merupakan pekerjaannya, Claudia menahan diri dan tetap menghiburnya. Namun semakin dibiarkan, perilaku Casey semakin keterlaluan. Akhirnya dia sudah tidak tahan kemudian pergi, daripada harga dirinya dilecehkan. Beruntung Rick yang penasaran datang ke sana, Get me out of here. sehingga Claudia langsung mengajaknya keluar. Tetapi seperti sebelumnya, Casey kembali muncul dan mengejarnya. Beruntung ketika Rick mencoba nos miliknya, mobilnya bekerja dengan baik. Sayangnya walaupun sudah bertambah cepat, Casey masih bisa mengejar, dan menabraknya dari belakang. Bahkan ketika lampu merah, dia terus melakukannya, sehingga membuat mobil Rick tertabrak kendaraan lain. Rick masih sadar, tetapi luka dari Claudia cukup parah, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Semua berkumpul, dan menjenguknya.
Menyadari apa yang sudah terjadi, akhirnya Rick memutuskan untuk membatalkan balapannya. Selain mobilnya sudah hancur, rasa percaya dirinya juga mulai hilang. Yang ada di pikirannya sekarang adalah kondisi dari Claudia. Dokter mengatakan bahwa dia terluka cukup parah karena beberapa tulangnya patah. Beruntung nyawanya bisa terselamatkan dan harus menjalani perawatan selama beberapa bulan. Rick mencoba menjenguknya dan ingin meminta maaf atas keegoisannya. Mendengar hal itu, kini Rick memantapkan hatinya kembali. Dia ingin tetap balapan, tetapi kali ini dengan alasan yang berbeda. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menghentikan tindakan Casey yang sudah melewati batas. Karena mobilnya sudah hancur, dia memiliki ide untuk menggunakan mobil Tommy yang ada di gudang penyitaan. Mereka langsung membuat skenario untuk mengambilnya. Pong menyamar sebagai sopir yang ingin mengantarkan sebuah mobil sitaan. Tetapi karena berkasnya belum masuk, dia harus menunggu bersama petugas di sana. For God's sake, just listen. Tujuannya adalah mengulur waktu agar Rick bisa menyelinap masuk untuk mencari mobil targetnya. Setelah melihat, dia langsung membawanya dan bergegas keluar. Karena rencananya sudah berhasil, Pong langsung lari keluar dan pergi bersama mereka. Melihat kondisi mobilnya, banyak pekerjaan dan uang yang harus mereka keluarkan. Apalagi waktu hanya tersisa 2 hari untuk menyelesaikannya. Mau tidak mau, Rick menggunakan seluruh tabungan kuliahnya untuk memperbaiki mobil ini. Kini masa depannya dia pertaruhkan dan tidak ingin mengalami kekalahan. Walaupun mobil ini sudah mengalami peningkatan, faktor yang terpenting adalah pembalapnya. Rick harus fokus agar tidak terpengaruh oleh emosi masa lalu yang bisa merusak pikirannya. Di lain tempat, polisi Flynn menyuruh Jack menggunakan jalur yang dia berikan dan bertaruh untuk Casey. Dia pun langsung mengaturnya dan menyebarkan info itu ke semua pembalap. Sebelum berangkat, Rick menjenguk Claudia dan meminta dukungannya. You beat him, he'll go away. Semua orang sudah berada di lokasi untuk melihat balapan ini. Polisi Flynn juga sudah menunggu untuk menangkap Rick agar taruhan bisa dia menangkan. Tetapi setelah menunggu lama, akhirnya dia sadar bahwa Jack telah menipunya. Tentu saja Jack tidak akan membiarkan siapapun merusak balapan yang dia buat. Apalagi semua menanti pertunjukan utamanya, yaitu balapan antara Rick dengan Casey. Dan tanpa menunggu lama, balapan pun langsung dimulai. Kedua mobil melaju dengan kencang dan saling berdekatan. Posisi saling berganti, sehingga balapan menjadi semakin sengit. Rick yang ahli di tikungan, lama-kelamaan menguasai pertandingan. Melihat itu Casey tidak terima, dan emosinya semakin naik. Polisi Flynn yang terus mencari lokasi, akhirnya menemukan mereka berdua. Dia pun terus mengejar, dan tidak ingin kehilangan jejaknya. Karena balapan kali ini dilakukan di siang hari, mereka harus waspada dengan mobil dari warga. Casey yang sudah kehilangan konsentrasi, akhirnya mengalami kecelakaan. Tanpa disangka, melihat itu Rick berhenti, dan mencoba menolongnya. Polisi Flynn yang tiba di sana, langsung marah. You made me lose my bet. Karena kejadian ini, uang taruhannya hilang seketika. Seharusnya dahulu dia melenyapkan Rick, sebelum semua ini terjadi. Beruntung semua penonton menyaksikan, dan merekam kejadian ini. Takut akan dilaporkan, akhirnya polisi Flynn pergi. Kini tujuan utama dari Rick sudah tercapai, yaitu menghilangkan rasa dendamnya. Tiba-tiba Domingo datang ke sana. Dia mengucapkan selamat kepada Rick, karena berhasil mengalahkan Casey. Di sana akhirnya dia bertemu dengan Kelly, mekanik yang membuatnya kagum. Dia ingin mengenalkannya dengan sebuah tim dari NASCAR, untuk membuat karirnya naik. Dan untuk Rick, dia akan membeli mobil milik Tommy, sebagai kenangan sudah mengalahkan Casey. Dengan begitu, uangnya bisa dia gunakan kembali, untuk memasuki perguruan tinggi. Claudia juga bersamanya, setelah mengumpulkan uang dari pekerjaannya sebagai penari.
Dari sini balapan yang mereka jalani berbeda, yaitu balapan untuk mendapatkan nilai tertinggi. Untuk melakukan suatu balas dendam, tidaklah harus membalas dengan kejadian yang serupa. Ada baiknya kita membalasnya dengan menunjukkan kemampuan terbaik, tanpa menggunakan cara kotor, seperti yang lawan kita lakukan. Dengan begitu, hasil yang diperoleh akan lebih bermanfaat, dan tidak menimbulkan rantai kebencian di kemudian hari. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.